Terlantar, tak berkeluarga dan terlupakan tentunya bukan gambaran yang diharapkan dalam babak terakhir sebuah kehidupan. Sayangnya, gambaran tersebut benar adanya. Sebuah penelitian mengungkap sebanyak 48% dari lansia hidup dalam kesendirian, ditinggalkan, bahkan terlupakan. Jika berada di suatu tempat baru, apa cinta dan kebahagiaan dapat ditemukan kembali? Saat ini saya sedang berada di salah satu panti jompo sosial di daerah Tangerang Selatan, Panti Beth Shalom, untuk menghabiskan hari mendengarkan cerita-cerita mereka. Rata-rata sebatang kara, sebagian ada anak tapi tidak diurus. Berarti memang orang tua itu nggak bisa, pengen masuk Beth Shalom gitu. Oh, tidak bisa. Andai kata ada anak pun kita tidak bisa terima. Oke, jadi benar-benar harus memang udah nggak Iya. ada tempat untuk pulang lagi gitu ya berarti. Iya, betul. Apa aja kegiatan dari orang tua pada di sini sih, Bu? Orang tua kita ini kan rata-rata udah usia Heeh. lanjut ya, jadi ya kurang begitu banyak untuk aktivitasnya. Cuman kalau yang masih kuat itu melayani seperti menyiapkan sarapan pagi, membuat kue. Sebagian besar yang punya talenta ternak ayam, ada suami istri itu di belakang, itu ternak ayam kampung dan telur kampung. Juga yang di belakang sana ada satu opa yang punya talenta untuk merawat tanaman hias, hewan-hewan hias. Kegiatan yang biasanya oma opa tuh paling seneng dilakuin kalau di sini. Paling happy tuh kalau lagi ngapain Paling biasanya? happy ya kalau ada kunjungan. Oh, oke. Berarti ini kita datang happy ya? Happy banget. Oke. Mungkin kita udah ngobrol sama Bu Ayen, habis itu kita mau ngobrol-ngobrol nih sama opa omanya juga ya. Kalau gitu. Silahkan. Halo, selamat siang. Terima kasih kedatangan kalian. Oma-oma senang sekali kalau ada tamu-tamu datang. Tapi saat sekarang minumku manis-manis, mataku agak kabut. Tapi Iya, nggak tapi apa-apa. kalau lihat sampean cantik, tampan-tampan aku tahu mataku masih aneh. Oh, oma dulu katanya suka masak-masak gitu ya kerjaannya ya? Iya, aku jadi koki orang Belanda, orang Inggris, orang Jepang, orang Korea, kadang-kadang pernah di orang Filipina juga peraturannya sendiri-sendiri, makanannya juga sendiri-sendiri, nggak sama. Jadi peraturan itu ada yang ketat, ada yang enggak. Itu cuma Aumasum setelah di panti sini banyak teman. Aku senang sekali. Walau ini mujizatnya Tuhan, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, tidak ada yang tak mungkin. Aku kena kanker payudara, sudah jalani operasi 1 kali. Dokter mengatakan tidak ada obatnya, harus operasi lagi sampai habis. Tapi mujizatnya, dan kakiku ini 7 tahun ini kalau berjalan-jalan itu bercak darah. Kemana saya pergi itu darah berceceran. Tapi sekarang sudah boleh kembali, ini tidak ada dulu seperti mau patah. Kalau aku berdoa setiap hari, saya God, I don't want that now. I want long life. I can do something. Jadi oma dari juru masak itu dari umur? Aku jadi umur 21. Waktu itu kan oma jadi juru masak, terus sekarang ada di Beth Shalom ini. Ya. Ceritanya gimana sih oma bisa sampai di Beth Shalom? Aku punya anak 1, namanya tak berikan nama Erik karena aku dulu masih belajar bahasa Inggris itu aku tergila-gila sama
Erik Estrada film. Jadi anakku tak beri nama Erik, tapi juga pantas juga dia tampan, tidak pantas jadi anakku. Jadi gitu? seperti kalau berjalan aku seperti pembantunya aja. Karena aku suka orang tampan-tampan, walaupun nggak punya uang pokoknya tampan. Nanti kalau aku melihat orang ganteng, kalau aku mau mati aku tersenyum. Itu kataku, orang goblok. Ya itu. Jadi itulah. Anakku nakal, terus bawa ponak aku ke sini. Ke Bet Shalom. Akhirnya dididik kekristenan. Jadi aku sekarang juga masuk Kristen, tapi aku ngaji-ngaji nggak lupa juga. Kalau ada setan itu tak doain. Kul a'udzu birabbinas malikin nas gitu. Pergi nggak? Pergi. Jadi takut sama saya. Setan-setan itu. Stop. Jadi itu. Berarti kalau di sini Oma juga masih tetap bantu-bantuin masak? Banyak sekali aku motong-motong sayur, tapi kegemar aku bikin udang di tepung roti, tapi cumi-cumi di tepung roti. Itu kegemar aku makan dulu, tapi sekarang enggak. Kalian kalau masih muda harus makan yang keras-keras, enak-enak harus makan. Jadi makan Kalau aja apa yang kita pengen ya Oma ya, mumpung masih bisa. Kalau sudah tua seperti aku, ini nggak bisa makan apa-apa. Bisanya makan ikan, telur. Gitu. Terus aku berpesan sama kalian, jangan poligami. Poligami. Kalau yang laki-laki jangan poligami, ya. Kalau yang perempuan hati-hati kalau berteman berdua aja dijak ke hotel jangan mau. Kalau perempuan yang 4 apa-apa, bareng-bareng enggak apa-apa. Tapi kalau berdua jangan. Aku jadi di poligami. Aku istri yang keempat karena nggak punya anak terus, jadi itulah. Tapi beruntung, mujizat Tuhan tidak ada yang mustahil, tidak ada yang tak mungkin. Kakiku yang 7 tahun berdarah bisa sembuh, terus kankerku juga sembuh. Itu mujizatnya Tuhan luar biasa. Kan katanya Oma Opa ini pasangan nih ada di panti Bet Shalom. Iya. Boleh dong ceritain sedikit dulu awal-awal Opa Oma bisa bareng-bareng tuh gimana? Oma pertama dia datang dapat berapa bulan, ya kan Oma jalan yang begini, ya Oma nyuci, terus ngejemur, Oma nyuruh anak-anak, gimana dia kasihan dia jemurin. Dibantuin sama Opa? Nah, bantuin sama Opa, terus makan, piring dicuciin, diambilin nasinya, nasi kan di situ diambilin gitu. Pas kesini saya nggak tahu, pokoknya 2 hari saya tidur terus kan keadaan masih sakit ya. Terus setelah 2 hari aku udah bisa bangun, terus keluar sini makan di sini apa-apa. Akhirnya aku tahu dia, cuma tahu tapi belum kenal. Nah, namanya aku baru ya kan, baru terus ngomong-ngomong akhirnya tiap hari ketemu kan, namanya satu atap gitu kan. Terus pas begitu, terus lama-lama kita kenal. Ya itu tadi dia kan nggak enak, setiap jemur diinin anak-anak gitu kan. Sedangkan anak-anak kan masih sekolah, masih apa, aku kasihan. Terus saya bantu jemur, akhirnya lama-lama akrab, makin akrab. Ya udah di sini dengan seiringnya waktu kita biar tahu-tahu kita udah 2 tahun. Terus pas waktu itu kita juga banyak gosip. Namanya kan kalau gosip katanya kalau nggak digosok nggak sip. Iya. Namanya orang hidup pasti ada gosip. Entah itu yang pro sama kontra, udah pasti ada lah ya. Begini. Udah terus daripada bos, kamu hidupnya nggak tentram,
Udah akhirnya kita dipersatuin semua. Aduh, aku utang budi, katanya ada ubi, ada talas, ada budi harus balas kan. Nah udah begitu udah. Aku mau nanya, Oma cinta nggak sama Opa? Cinta lah, Opa? kemana? Bukan cinta lagi. Kalau enggak cinta nggak mungkin bersatu. Namanya cinta itu apa? Cincin tangan, cinta. Kan pasti ada cincin. Benar. Nggak ada Iya. cumaan. Tapi kan yang penting feelingnya dong, perasaannya dong. Itulah. Apa sih yang ngebuat Opa cinta sama Oma? Hah? Apa yang ngebuat Opa cinta sama Oma? Ya, pokoknya cinta dari ujung rambut sampai ujung kaki. Udah. Ada. Kalau Oma? Kenapa Oma juga cinta sama sama. Opa? Apa adanya aja, dia Apa sakit, adanya. iya. Berarti emang saling melengkapi, Iya. Ya saling kalau bantu. aku sakit, dia Dirawat. yang rawat apa. Biar saya buat- Begitu dia kemarin apa? Ini Ini mata, kelilingnya iya, mata. kita juga yang ini. Mata gantian dioperasi. lah. Saling isi lah. Oma sama Opa pernah kepikiran gak sih bakal ke Bed Shalom terus ketemu satu sama lain? Oh enggak, Jadi Nggak ini ada kepikiran. nggak kepikiran sama sekali ya? Enggak. enggak ada. Oke. Oma kesini juga tahun 2019 ya. Iya 2019. Jadi masuk ke sini nggak ada kepikiran tuh kayak bakal ketemu sama Opa Is Enggak. terus jatuh cinta Justru lagi. begini kalau menurut saya, kalau kita udah angan-angan di pikiran, nggak bakal ada. Ekspektasinya nggak bakal- jangan tinggi-tinggi ya. Nah, Benar. akhirnya kan beliau kalau tinggi-tinggi jatuh ke Bener, kecewa kita. Oma pas opa yang pertama meninggal aja, anak oma kan suruh nikah lagi, oma nggak mau. Satu kan oma begini, nah, ntar udah oma disuruh ke pasar, suruh masak, Benar. nyuci, oma nggak mau. Mungkin buat sebagian orang jatuh cinta atau mencari cinta tuh buang-buang waktu kan. Apalagi kita nih masih muda Iya. gitu di sini. Apa sih yang ngebuat Opa Is sama Oma Esther nih akhirnya tuh memutuskan untuk ya udah deh kita menikah bareng-bareng lagi, bersama deh kita. Bang, Ya. habis sekarang begini. Ya, kasihan. Kalau kita begini, sekarang waktu di luar sini aku nggak ada yang ngurus. Sekarang di sini aku sakit ada yang ngurus. Betul. Nah, kan ini juga sebaliknya sama dia ada yang ngurus, ada yang ini. Kan akhirnya timbul kesepakatan untuk hidup bareng. Berarti emang cintanya tuh nggak diduga-duga ya? Iya, Munculnya ya? Nggak ada sama sekali. Nggak ada, saya juga, oma juga sama, nggak ada kepengen nikah lagi gitu, enggak. Kalau aku lihat-lihat, Opa tuh tinggalnya terpisah sama opa-oma yang lain. Ya, Kenapa sih Opa? saya awalnya saya cerita ya, Iya, ini boleh. menyangkut iman. Iya, Soalnya saya jujur dari Katolik. Saya hidup membiara di pertapaan Santa Maria Rowo Seneng Temanggung itu biara kontemplatif. Itu tertutup, tidak sembarangan orang bisa masuk. Ya. Jadi hidup sunyi, hening, kerja. Nah, sekian saya mendalami sejauh kurang lebih 8 tahun. Oke. Tapi saya masih senang hidup di sana, saya kurang puas. Jadi mau mencari sesuatu lagi. Ya. Oke. Jadi gimana akhirnya bisa sampai ke Bed Shalom? Nah, saya lepas dari Rowo Seneng itu saya berkenalan sama seorang Chinese. Dia punya orang tua, suruh ngerawat saya di Bangka. Oke. Nah, terus setelah 2 tahun di sana, ternyata orang itu meninggal. Oke. Terus saya dioper ke Villa Melati, suruh merawat juga orang tuanya. Oke. Jadi Opa sempat merawat orang tua dulu ya? Ya. Oke. Mm. Kemudian? Orang yang di sini saya rawat juga meninggal. Saya sebetulnya suruh ikut lagi, tapi saya menentang. Wah enggak Bu, saya mau cari pengalaman lain. Oke. Oke. Nah, terus saya masuk ke sini. Tapi berarti memang kenapa Opa terpisah itu karena memang punya sesuatu yang berbeda gitu ya? Tapi di tengah-tengah kebun nih, berarti emang Opa tuh suka
Berkebunkah? Betul. Atau Ya paling enggak saya kesibukan ya. Jadi saya nggak mau cuma makan tidur. Oke. Saya bukan seperti itu ya. Iya. Nggak mau. Kurang. Saya tidur di situ, di empang situ, tanyakan Bu Ayen sampai 3 bulan. Baru saya dibuatkan ini sama Bu. Itu aja saya tidak minta yang istimewa, rumah yang sederhana tapi ada seninya. Oke. Jadi emang Opa kesehariannya itu kalau misalkan di sini ngapain aja tuh Pak? Berkebun? Saya biasa kembali lagi ke pertapaan ya. Iya. Dididik sana itu ibadat jam 3 malam sudah bangun. Iya. Sehari itu 8 kali ibadah, diisi pelajaran, diisi pekerjaan. Ya. Jadi tidak ada waktu untuk ngobrol. Mau ngobrol antara junior sama senior harus izin magister. Oh gitu. Jangan Susah main-main. Ya? Susah berarti untuk ngobrol gitu ya? Keluarganya saja ingin menengok. Kalau belum 3 tahun nggak bisa. Kirim surat nggak bisa. Oke. Tapi Opa suka kayak ngasih makan Anjing. iya, tadi ngurusin ayam juga. Iya. Berarti Saya kesibukannya memang saya pertama seneng tanaman, seneng binatang. Oke. Nggak mau saya untuk kongko-kongko itu nggak mau. Berarti kalau tadi kata Opa memang dari didikan agama, berarti emang itu jadi tujuan hidupnya Opa juga ya? Iya. Kayak tadi kerja, terus tadi kalau di sini kan berkebun, beternak segala macam gitu. Aku tanya terakhir nih, ada nggak sih hal-hal yang masih Opa pengen lakukan, masih pengen diraih tapi belum sempet dilakuin di sini? Kalau saya, Mbak, jujur ya, sebetulnya lahan ini sangat luas. Iya. Saya kepingin ya. Ini jujur aja ada Bu Ayen. Saya belak-belakan aja lah. Saya tuh punya rencana di sini itu untuk agrowisata. Wow. Ya. Jadi bisa didatengin orang ya? Ya, maka saya minta seperti ini supaya di tengah-tengah itu dibuat segi 4 untuk istirahat orang. Tidak umpel-umpelan di sana. Banyak tamu, bisa konsultasi bagaimana. Benar. Sekarang orang kota itu dari pagi jam 6 sampai jam 9 baru pulang. Bener sih. Susah untuk mencari ketenangan, yang dicari duit melulu. Ya memang kita jujur ya nggak munafik saya Perlu ya, kita perlu uang Tapi juga. kalau sampai bangun tidur dihitung duit, mau tidur dihitung duit. Bahkan yang punya anak, yang ngasuh pembantu, nanti anaknya nggak setia sama orang tuanya, setianya sama pembantu. Bener sih, iya lagi. Ya, Ini oke, loh. oke. Sekarang orang-orang zaman sekarang seperti itu. Maka harus bisa menyisihkan waktu tersendiri untuk keharmonisan bagaimana. Apa sih arti Panti Bet Shalom buat Bu Ayen? Arti Bet Shalom buat saya satu kata, anugerah. Selama 12 tahun saya menjadi bagian dari Bet Shalom, itu banyak hal positif yang saya dapatkan. Seperti saya memiliki rasa seperti tanggung jawab untuk bagaimana bisa lebih mensejahterakan orang tua di sini. Juga bagaimana caranya supaya kami dapat lebih banyak menjangkau orang tua di luar yang terlantar. Selalu bersyukur dengan apa yang Tuhan telah sediakan dan saling melengkapi satu sama lain sesama penghuni. Oma jadi happy lagi nggak sih? Jadi senang lagi nggak sih kayak gitu? Aku happy banget. Iya, udah. Habis sekarang begini di sini bukannya apa-apa. Kita tidur aja dibangunin dikasih makan. Iya. Apa dikasih makan? Kan? Temennya banyak. Iya. Yang penting kita terima apa adanya. Udah kita dikasih enak ya syukur, enggak enak ya kita terima kasih aja gitu. Semua ya. Senang, ya senang saya.